firman Tuhan yang kita renungkan adalah Efesus 2 ayat 10. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, nanti saya kutip NIV karena nanti ada satu bagian terutama for we are God's handiwork. Kita akan lihat itu nanti. Nah, teman-teman, saya mengawali sesi kita hari ini dengan apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Thomas Carlyle, seorang filsuf, sejarawan, mathematician. Dia berkata, manusia tanpa tujuan adalah bagaikan sebuah kapal tanpa kemudi. Seorang yang terlantar, bukan siapa-siapa, dan dia simpulkan kemudian, bukan manusia. Teman-teman, sadar atau tidak, ini kebenaran universal. Tidak ada sesuatu apapun tanpa kemudian tanpa tujuan, maka sesuatu sia-sia. Gak ada artinya. Nah, ini memahami untuk membawa kita pada satu kebenaran universal, betapa penting tujuan hidup ini. Mengapa saya ada di sini? Mengapa Allah menciptakan saya? Nah, hal yang sama dikatakan oleh O.S. Guinness dalam bukunya Rising to the Core. Dia menyebut tujuan itu adalah deeper longing. Maka dia mengatakan semua standar kesuksesan lainnya yang mungkin bisa kita raih, wealth, kemakmuran, kekuasaan, posisi, pengetahuan, mungkin persahabatan, itu semua akan menjadi sesuatu yang tidak terlalu berarti, bertumbuh kecil, tidak terlalu berarti, dan hampa jika kita tidak dipuaskan oleh kerinduan yang begitu dalam itu, yaitu tujuan, deeper longing. Itu kata O.S. Guinness. Nah, teman-teman, kita kembali kepada Efesus 2 ayat 10 tadi. Diawali karena kita ini buatan Allah. Manusia dari bagian ini dinyatakan manusia adalah ciptaan. Dan tahu teman-teman, hakikat ciptaan, buatan, sesuatu buatan itu tidak pernah menentukan tujuan diciptakan. Jadi apapun yang kita buat, maka yang menentukan tujuan dari buatan itu adalah ciptaan, itu adalah Sang Pencipta. Tujuan dari ciptaan ditentukan oleh Sang Pencipta. Dan dari sini kemudian kita mengenal tujuan itu sebagai calling, panggilan. Artinya kita manusia dipanggil untuk memenuhi tujuan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ketika kita diciptakan. Maka teman-teman, mari kita lihat dulu. Hanya panggilan Allah yang bisa membangun dan menggenapi kerinduan manusia yang paling sejati akan tujuan. Dan nanti saya akan ulang-ulang pernyataan ini bahwa disinilah permasalahan manusia. Manusia ketika berbicara panggilan, berbicara tujuan, selalu bicara, aku mau jadi apa? Selalu dimulai dari diri sendiri. Aku ingin seperti apa? Aku mau menjadi apa? Tetapi ciptaan tidak pernah menentukan tujuannya. Maka hakikatnya itu semua ciptaan ditentukan oleh Sang Pencipta. Maka dia baru akan menemukan makna sesungguhnya ketika dia menemukan tujuan diciptakan. Maka dalam terminologi calling kemudian, maka O.S. Guinness melanjutkan bahwa there is no deeper meaning. Tidak ada makna yang lebih dalam selain menemukan dan menghidupi panggilan kita. Oke, saya ulangi. Tidak ada
There is no deeper meaning in life than to discover and live out your calling. Jadi tidak ada. Walaupun kita selalu memikirkan yang saya mau, tapi kita ini yang kita pikirkan hari ini, hakikatnya tidak demikian. Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, ketika bicara panggilan, kita selalu langsung bicara mau jadi apa. Nah, kalau kita kembali renungkan terminologi, arti panggilan, maka tidak mungkin ada panggilan tanpa ada sosok yang memanggil, the caller. Maka berbicara tentang panggilan, pertama dan terutama adalah tentang siapa yang memanggil, the caller. Jadi panggilan, ketika bicara panggilan bukan tentang aku pengen jadi apa, atau mamaku pengen jadi apa, atau guenya sih pengennya sih, udah dari SMA gue senangnya itu. Berbicara tentang panggilan, pertama dan terutama tentang siapa yang memanggil, the caller. Maka kita tidak bisa memulai dari bicara mau jadi apa saya. Nah, sehingga teman-teman, O.S. Guinness mengatakan kemudian begini nih, the caller, Allah yang memanggil. Maka ketika bicara panggilan, panggilan yang pertama adalah we are called. Pertama dan terutama kepada satu pribadi. Sebelum panggilan untuk menjadi dan melakukan sesuatu. Nah, ini permasalahan kita, saya ulang lagi. Kita sering loncat, mau jadi apa saya dan saya mau melakukan apa. Panggilan itu, pertu pribadi, the caller, sebelum menjadi atau melakukan sesuatu. Maka kemudian teman-teman, karena kebenaran ini, maka ketika the caller, Allah yang memanggil, maka mengenal Allah menjadi dasar dari semua panggilan. Perjumpaan dengan Allah, mengenal Allah menjadi dasar dari semua panggilan. Nah, siapakah the caller itu? Ini yang kita mau bahas di sesi 1. Mengenal the caller itu, mengenal sosok yang memanggil itu. Maka mari sekarang kita kembali kepada Efesus 2 ayat 10. The caller itu the creator. Karena kita ini buatan Allah. Berarti ketika nanti untuk melakukan pekerjaan baik, nah ini dia, kita tidak boleh langsung loncat apa pekerjaan baik itu. Tapi kita harus memahami the creator, the caller. Dan firman Tuhan menyatakan, karena kita ini buatan Allah, menunjukkan the caller itu, yang memanggil itu adalah sang pencipta kita. Menarik di sini. Tadi saya katakan bahasa Inggrisnya, for we are God's handiwork. Buatan tangan Allah. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa manusia adalah mahkota ciptaan. Klimaks dari semua penciptaan. We are God's masterpiece. Nah, teman-teman, ini menunjukkan kenapa manusia diciptakan sebagai masterpiece-nya Allah. Handiwork-nya Allah, ini menunjukkan the caller itu adalah the loving God. Inilah pernyataan kasih Allah sejak dari awal. Saya mau melihat hal ini, teman-teman. Teman-teman seringkali ketika bicara kasih Allah, kita hanya berpikir bahwa Allah memelihara, Allah baik, atau Allah telah menebus kita. Tapi kita tidak pernah memahami ini. Bahwa ketika kita diciptakan sebagai masterpiece, itu adalah pernyataan kasih Allah, the loving God. Ini yang pertama mau kita lihat. The caller itu, the creator, dan the loving God.
Dialah our identity and purpose. Tujuan kehidupan kita datang dari Sang Pencipta. Dan itu adalah pernyataan kasih Allah. Allah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita. Dari mana kita lihat, teman-teman? Kalau teman-teman mulai, aduh, apa sih hidup di masa pandemi ini, bosen, gak ada artinya hidup. Atau mungkin teman-teman yang depresi. Teman-teman mari renungkan hal ini. Wow, Mazmur 85 ayat 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia debu? Di Yesaya dikatakan, nggak ada bedanya dengan debu. Tapi lihat ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Masterpiece, handiwork. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dan purpose, tujuan. Inilah panggilan sejak dari awal. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Nah, teman-teman, seringkali kalau teman-teman merasa, aduh, hidup ini nggak ada artinya, hidup ini nggak berharga. Mari kita lihat. Allah mendemonstrasikan kasih-Nya sejak dari awal penciptaan kita. Allah menciptakan kita hampir sama dengan Allah, memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dan kita dipanggil untuk sesuatu yang mulia, menjadi wakil Allah dalam memerintah, menguasai dunia ini. Nah, teman-teman, lihat, penciptaan juga berbicara tentang konsep ownership, kepemilikan. Jadi kalau saya menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, sesuatu itu tentu milik saya. Ownership, kepemilikan. Maka kita lihat, ada hal yang menarik. Kalau kita banyak memiliki barang dan seringkali kita lupa, the loving God, ownership, pemilik kehidupan kita, begitu mengasihi kita, tidak pernah meninggalkan buatan tangannya, dan memperlakukan kita begitu serius. Teman-teman, inilah Allah kita, the caller kita, mengasihi, tidak pernah meninggalkan buatan tangannya, dan memperlakukan kita begitu serius. The loving God. Teman-teman, mari kita lihat, Yesaya 43 menunjukkan kepada kita. Setelah berkata kepada umat Allah, engkau kuciptakan, aku yang membentuk engkau, aku telah memanggil engkau dengan namaku, dan engkau kepunyaanku, ownership. Dan kemudian, lihatlah, kepada pemiliknya itu dia berkata, oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Nanti kita akan explore ini di bagian berikutnya. Teman-teman, mari kita lihat, kepada manusia ciptaannya, engkau berharga di mataku, dan mulia. Aku ini mengasihi engkau. Maka dalam bahasa saya, dia sedang menyapa kita berkata, dimanapun keadaanmu, dalam kondisi sulit pun hari ini, Allah mengurus milik kepunyaannya. Allah mengurus milik kepunyaannya. Maka dia katakan di bagian pertama, janganlah takut, engkau kepunyaanku. The loving God. Maka seorang yang bernama Gordon T. Smith berbicara, ketika kita bicara panggilan, memahami, a calling is always a demonstration of the love and initiative of God. Panggilan itu seharusnya kita tidak melihat sebagai sesuatu yang membebani. Ya, tugas lagi. Teman-teman, semua kalau nanti kita lihat, teman-teman, sesi kita hari ini tidak akan melepaskanmu dari tugas. Tidak akan melepaskanmu dari kesulitan. Bukan tiba-tiba COVID hilang. No. Tapi worldview kita seharusnya berubah. Cara pandang kita seharusnya berubah. A calling is always demonstration of the love and initiative of God. Dan lihat, melalui panggilan, kita juga melihat
pada suatu apresiasi bahwa God takes us seriously. Allah memperlakukan kita begitu serius. Maka teman-teman, sejak dari awal, saya mau loncat kalau mau ngambil aplikasi. Teman-teman masuk, saya nggak tahu banyak jurusan teman-teman. Allah memperlakukan kamu begitu serius. Allah memperlakukan kita begitu serius. Take us seriously. Itu tadi dikatakan, engkau berharga di mataku. Engkau mulia dan aku ini mengasihi engkau. Di mana ada sih Allah yang Maha Agung mengatakan kepada buatan tangannya, engkau berharga di mataku. Aku pasti aku akan memperlakukan engkau dengan baik. Jangan takut. Mari kita lanjut teman-temanku. Kejatuhan manusia dalam dosa, inilah yang memang telah merusak cara kita melihat panggilan hidup. Sebuah pencarian yang dimulai dari aku, dan kenapa kemudian kita memahami panggilan sebagai beban di dalam kehidupan ini. Saya ajak kita sekarang mulai dari ayat 1 sampai 3, Efesus 2 tadi. Hamartia, apa itu hamartia? Apa yang telah diciptakan Allah begitu baik, sejak dari awal telah disimpangkan oleh dosa. Maka panggilan kemudian kita maknai seperti ini. Seperti tadi video-video yang sudah disampaikan. Aku ingin menjadi apa? Aku sebenarnya pengennya sih ini desain grafis. Aku pengennya ini. Apa yang aku seharusnya lakukan untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Dan inilah keadaan manusia. Itu yang digambarkan di Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Pertama, teman-teman, Alkitab memberitahukan kita bahwa keadaan ini adalah universal. Coba lihat kata gantinya. Mulai dari kamu, kami, mereka. Jadi ini menunjukkan keadaan yang universal. Kamu, itu jamak. Orang-orang Yunani penerima surat. Efesus. Kemudian kami juga, Paulus mewakili orang-orang Yahudi. Dan sama seperti mereka yang lain. ESV baik. Like the rest of mankind. Berarti orang di luar Yunani dan Yahudi. Semua orang keadaannya begini. Lalu keadaan semua orang itu seperti apa? Itu yang dikatakan di ayat 1. Mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah teman-teman, apa sih keadaan mati itu? Mati rohani. Artinya kita terpisah dari Allah. Dan lihat ya, terpisah dari Allah, terpisah dari the caller, dan otomatis tidak mampu menangkap panggilan Allah, tidak mampu memberikan respon yang baik terhadap panggilan Allah. Ungkapan mati, teman-teman, menunjukkan keadaan yang benar-benar serius. Istilah mati menunjukkan ketidakberdayaan manusia secara sempurna untuk meresponi panggilan Allah. Selanjutnya ayat 2 dan 3 menjelaskan kepada kita apa arti bahwa orang mati, lihat ya, ini paradoksnya. Orang mati itu adalah orang yang hidup di dalam dosa, hidup di dalamnya. Oh, kamu mati karena dosa, kamu hidup di dalamnya. Ini paradoksnya. Orang mati itu adalah orang yang ditaklukkan, dikuasai oleh dosa. Kehidupan di dalam dosa membuktikan kematian di dalam dosa. Dan Paulus kemudian menjelaskan, saya mau cepat ya teman-teman, karena ini kita bukan eksposisi ini sebenarnya. Menjelaskan 3 hal yang dikatakan kamu hidup, kamu berjalan di dalamnya. Apa itu 3 hal itu? Di ayat 2a. Kamu dikuasai oleh keduniawian. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Apa sih dunia ini? Semangat dunia ini hanya mengejar hal-hal yang sementara dan tidak pernah memikirkan kekekalan. Dan lihat teman-teman,
Coba tadi, dikuasai oleh keduniawian. Bukankah manusia di dalam dosa memahami panggilan untuk mendapatkan ini semua? Materialisme, kesenangan, hedonisme, sekularisme, semua itu untuk kepuasan kini dan saat ini. Itulah yang dikatakan Timothy Keller, making sense of God. Apa sih artinya zaman sekuler? Apa sih artinya kita berada di dalam zaman seperti ini? Zaman di mana semua penekanan terletak pada kehidupan sekarang ini tanpa adanya konsep kekekalan. Dan inilah dosa. Dosa kan meminta pemuasan sementara. Bicara pornografi, saya mau sekarang dan harus dipuaskan sekarang. Apapun, coba. Kehidupan yang sementara tanpa konsep kekekalan. Lalu kedua dikatakan, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kamu dikuasai oleh iblis, roh-roh jahat. Worldview kita terus dipengaruhi oleh iblis dan roh-roh jahat. Seperti kata Efesus, lawan kita yang paling serius adalah ini. Dan yang ketiga, kamu dikuasai oleh kedagingan. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu, bukankah kita memikirkan panggilan di dalam dosa, semuanya menginginkan keinginan kita, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Dan apa akhir dari semua ini? Teman-teman, dosa lebih dari sekedar melanggar perintah Allah. Tetapi dosa juga adalah menyakiti hati Allah, kata Timothy Keller. Maka pada dasarnya ini mendatangkan murka Allah. Konsekuensi dosa pada akhirnya adalah murka Allah. Teman-teman, saya mau mengajak kita untuk merefleksi sebentar. Hari-hari terakhir ini dunia sedang merindukan vaksin akan COVID, obat akan COVID ini. Tapi saya mau tanya ke teman-teman, kalau permasalahan dunia ini, masalah terberat kita adalah COVID, maka nanti sesudah vaksin ditemukan, kita divaksin, kita nggak kena COVID, masih bisa mati lagi nggak? Ya pasti dong, kita akan mati lagi. Maka kematian adalah permasalahan kita yang lebih serius. Dan itu diakibatkan dosa, kematian kekal. Maka inilah penyakit yang sesungguhnya harus disembuhkan. The real pandemic is sin. Teman-teman, betapa mengerikan dosa. Dan no hope. Tidak mungkin dilakukan. Manusia tidak berdaya oleh daging, kata Roma 8. Dan sekarang saya kembali. Kenapa saya katakan ini? Kita kembali kepada Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau tadi the caller, the creator. Maka kita sekarang mengenal. The caller itu, the redeemer. Penebus kita. Yang menebus kita dari kematian itu. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Itu yang dikatakan di Efesus 4. Teman-teman, ini menunjukkan suatu intervensi. Ketika Efesus 2 ayat 1 sampai 3 mengatakan no hope, tidak ada harapan. Maka kemudian tiba-tiba masuk intervensi Allah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Teman-teman, sedikit saya mau ngajak teman-teman. Solusinya hanya dari Allah, the Redeemer, dan itulah the caller kita. Dia kembali mengambil inisiatif untuk memberikan solusi atas the real pandemic kita. Our greatest problem. Apa yang tidak berdaya dilakukan oleh daging, oleh manusia, kata Roma 8, sekarang dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging.
untuk menerima, menjatuhkan hukuman atas daging. Atau 1 Petrus 2 ayat 24. Memikul dosa kita. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Sekarang hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh. Wow, ini teman-teman. Setiap kali saya memikirkan ini. Dia yang tidak mengenal dosa. Siapa itu? Allah, Yesus Kristus. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Teman-teman, saya mau mengajak kita kemudian. Pertanyaannya, mengapa Allah melakukan itu? Mengapa Allah, the caller itu menjadi the redeemer? Ia melakukan dengan suatu pengorbanan yang begitu besar. Nanti kalau kita memahami ini teman-teman, kita akan bisa melihat kehidupan kita yang penuh di dalam kesulitan ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Apa yang paling berharga bagi Allah, anaknya sendiri, tidak dia sayangkan dan dia serahkan bagi kita. Pertanyaannya, mengapa Allah melakukan itu? Teman-temanku, kita tidak pernah memahami. Seringkali kita merasa, saya mau mulai. Ketika kita diajak CMF, ketika kita diajak, ayo dong melayani Tuhan, ayo dong hidup di dalam Tuhan, kita sering berpikir, Tuhan yang butuh kita. Tapi saya mau ajak kita untuk melihat ayat-ayat ini. Yesaya 40 secara cepat. Tadi seperti saya katakan, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapatkan pengertian? Saya mau langsung baca ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beraja. Nggak ada gunanya manusia sama Allah. Nggak ada. Arahkan matamu ke langit. Lihat, siapa yang menciptakan semua bintang dan menyuruh keluar segenap tentara mereka. Satu pun tidak ada yang tak hadir. Ia maha kuasa. Ia maha kuat. Dia tidak butuh manusia. Tidak butuh kamu. Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal. Ia tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Maka saya mau bawa kemudian kita teman-teman, the independence God. Allah yang maha agung itu apa artinya? Allah, kebebasan Allah. Allah tidak dibatasi oleh sesuatu, apapun di luar dirinya. Allah tidak ditentukan oleh sesuatu, apapun di luar dirinya. Dan Allah tidak bergantung kepada sesuatu, apapun di luar dirinya. Mari saya ulangi, pahami benar-benar ini. Allah tidak dibatasi oleh sesuatu apapun di luar dirinya. Tidak ditentukan oleh sesuatu apapun di luar dirinya. Allah tidak bergantung kepada sesuatu apapun di luar dirinya. Penting kita memahami ini untuk memahami 3 poin penting ini berikutnya. Yang pertama, teman-temanku lihat. Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia. Karena dialah yang memiliki segala sesuatu. Allah sebagai pribadi yang bebas, sempurna. Tidak membutuhkan apapun dari manusia. Maka mari kita pahami teman-teman. Allah bukan Allah yang butuh kita. Seringkali kalau kita ajak orang, ayolah, kita kemudian merasa kita, Tuhan yang butuh kita. Tidak, Tuhan sama sekali tidak butuh kita. Bagian kedua, Allah tidak berhutang kepada siapapun. Roma 11 ayat 35. Teman-teman, kalau bisa baca dalam hati. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Allah sama sekali tidak punya kewajiban apa-apa kepada kita. Teman-temanku, kita di dalam kehidupan ini sering bertanya. Apalagi ketika masa-masa sulit. Kenapa Allah melakukan ini? Loh pertanyaannya, Allah tidak berhutang kepada kamu kok.
Allah tidak pernah berhutang. Allah tidak punya kewajiban melakukan sesuatu apapun terhadap kita. Dan yang ketiga, Allah tidak membutuhkan ciptaan untuk mengisi kesendirian atau menambah kemuliaannya. Hati-hati teman-temanku ketika sering dikatakan, ayo kita ke CMF memuliakan Allah. Kita sering berpikir, Allah yang butuh kita. Allah sudah sempurna. Allah tidak membutuhkan, tidak menambah kemuliaannya. Maka kita sampai kepada perenungan ini. Teman-temanku renungkan ini. The caller itu. Allah Tritunggal sudah sempurna dalam dirinya sendiri. Allah Tritunggal tidak membutuhkan apapun di luar dirinya. Kalaupun Allah menyelamatkan kita, merindukan persekutuan dengan kita, kalaupun Allah memanggil kita, itu semata-mata karena kasih Allah, the loving God. Itu semata-mata karena anugerahnya. Itu yang diungkapkan. Karena begitu besar kasih Allah. Atau saya lebih senang ini. Akan tetapi untuk menunjukkan pembalikan. Allah mendemonstrasikan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Waktu kita masih memberontak kepada Allah. Atau Efesus 4 tadi. Kasihnya yang besar. Maka kembali tadi teman-teman pertanyaannya. Mengapakah Allah melakukan the Redeemer, penebusan kepada kita? Karena kita ini, buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Mengapa kita diciptakan kembali dalam Kristus Yesus? Dan satu-satunya jawaban, the caller itu. Allah yang setia menunjukkan kasihnya kepada kita. The faithful God, the loving God. The faithful God, the loving God. Bahkan our greatest problem, the real pandemic telah diselesaikan. Keselamatan bukan hanya soal selamat, soal kuliah, jurusan, tetapi selamat dari malapetaka yang terbesar dan terakhir. Saya mau kemudian masuk pada bagian-bagian akhir dari perenungan kita. Teman-temanku, mari kita renungkan ini. You are loved unconditionally by the greatest love of God. Bagaimana mungkin kamu meragukan kasih Allah di tengah-tengah masa-masa yang sulit? Kamu komplain kepada Allah berkata, Allah telah mengasihi kamu unconditionally. Bagaimana Allah kemudian melakukan satu kesalahan di dalam jurusanmu, dalam panggilanmu? Bagaimana mungkin kamu meragukan kasih Allah? The greatest problem has been solved. The greatest love of God. Bagaimana mungkin kamu meragukan kasih Allah? Atau Roma 8:32, Paulus, nanti kalian baca. Roma 8:32, Paulus seperti menantang. Kalau yang terbaik dari Allah, anaknya sendiri telah ia berikan. Bagaimana mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk kebaikanmu? Maka kemudian kita lihat perjalanan kita. The faithful, the caller itu adalah the faithful God. Dan itu kembali ditunjukkan. For we are God's handiworks. Teman-teman, kapan kita diciptakan? Dulu, tapi menarik. Alkitab berbahasa Indonesia, memang kan Alkitab kita kan bahasa Indonesia tidak bisa menunjukkan tenses. Tapi lihat, bahasa aslinya dengan benar ditunjukkan oleh NIV. For we are present tense. God's handiworks. Apa artinya? Allah sekarang sedang terus bekerja, membentuk dan memproses kita sesuai rencananya dan seluruh kebaikannya. Dan seharusnya panggilan kita ada berada di dalam bagian ini. Teman-teman, dalam pemahaman inilah kemudian teman-teman, Allah terus bekerja
Allah sedang memimpin kehidupan kamu. Allah sedang memimpin kehidupan kita. Ketika dia menempatkan kita di UNUD, saya apalagi kampus-kampusnya teman-teman. Allah sedang meneruskan proses handiwork. Allah sedang memimpin kehidupan kita. Dan ini menjadi jaminan penyertaan Allah. Disinilah kita mengerti tema kita teman-teman. Bahwa panggilan kita adalah bagian dari Roma 8. Call landing on you. Bagian dari Roma 8 ayat 28. Di sini susah kita pahami. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita yang dipanggil kepada Dia, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu, termasuk di dalam studimu, termasuk di dalam panggilan kita. Sekaligus ini teman-teman, bahwa Allah terus bekerja, Allah memimpin kita, memberikan kita satu keyakinan. The caller, the faithful God itu menyertai kita. Dan itulah yang dikatakan. Teman-teman, Yesaya 43. Apa Yesaya 43 ayat 4 tadi? Karena aku ini, karena engkau begitu mulia, begitu berharga di mataku, aku ini mengasihi engkau. Maka kemudian dilanjutkan ayat 5. Jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Allah telah memperlakukan kita begitu baik. Maka marilah kita melihat hal ini teman-teman. Termasuk di dalam masa-masa sulit. Saya mau lihat ratapan 3:20-24 itu adalah masa yang paling suram bagi bangsa Yehuda. Tapi kita lihat, Allah tidak selalu melepaskan, memberikan kepada kita kekuasaan untuk melepaskan kita dari permasalahan. Tetapi Allah merubah cara pikir kita. Itu yang terjadi dengan Yeremia. Dari Yeremia 20, jika aku teringat, kalau terus teringat akan kemalangan, kalau terus teman-teman mengeluh, kenapa aku di sini, gara-gara mamaku, gara-gara ini, banyak tugas, dan segala macam. Memang akan terpuruk kita. Tapi mari kita kemudian, hal-hal inilah yang kuperhatikan dalam bahasa aslinya. Ku kembalikan ke dalam hatiku. Apakah itu teman-teman? Saya simpulkan kemudian dalam bagian ini. Teman-teman, mari kita lihat. Kalaupun hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 32. Karena walaupun ia mendatangkan susah. Wah, COVID ini memang benar-benar susah. Saya tidak meremehkan COVID ini. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Ketika Tuhan mengizinkan masalah, badai, bahkan keadaan buruk sekalipun, itu Allah lakukan dalam kasih sayang yang besar kepada kita, anak-anaknya. The caller demikian. Hidup kita memang seringkali sulit, namun kebaikan Allah begitu kaya dalam kehidupan kita. Menyadari hal itu, itulah pengharapan kita. Tuhan menyertai kita. Teman-teman, dan bagian terakhir yang paling indah sebenarnya, ketika kita dipanggil kepada pribadi itu, maka hal yang paling penting kemudian, Tuhan adalah bagianku. The Lord is my portion. Tatkala semua berkat seakan tak terlihat, masih ada bagian terbaik kita, yaitu Tuhan sendiri yang telah diserahkan kepada kita. The Creator, the Redeemer. Dan itu semua karena the faithful God, the loving God. Apakah panggilan kita? Besok kita akan lihat untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saya akan segera menutup perenungan kita hari ini. Apa aplikasinya bagi kita? Dan bagaimana kita memulai menikmati tema kita, Call Landing on You. Teman-teman, mari kita lihat tadi. Calling, first and foremost, is about being called to the caller. Alkitab menyaksikan bahwa panggilan kita harus mulai dari mengenal Allah. Dan Alkitab menyatakan, bagaimanakah kita mengenal Allah? Hanya mengenal Allah di dalam Yesus Kristus.
Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Maka saya rindu teman-teman nanti masuk di dalam kelompok-kelompok, pikirkan ini. The Redeemer itu datang untuk menyelamatkan kamu, menebus kita. Pertimbangkan, bagaimana cara mengenal Allah, harus kita mulai menerima Yesus Kristus dalam hati kita. Percaya bahwa Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tetapi tidak hanya berhenti di sini. Berbicara tentang panggilan, itu berbicara relasi dengan Allah yang tidak tergantikan. Yesus berkata mengundang kita, mari ikutlah aku. Dan ketika mengikut Yesus, kita mulai memikirkan untuk berbicara yes to God, no to sin. Kita tidak bisa menghidupi panggilan yang sesuai dengan Allah tanpa relasi dengan Allah. Teman-teman, di Yohanes 15 dikatakan, bagaimana sih berbuah? Bagaimana sih menghidupi panggilan? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Dan cara tinggal di dalam Tuhan itu, kemudian di ayat 7-nya, jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tuhan memberikan alat kasih karunia, firman Allah, dan doa bagaimana kita berelasi dengan Allah. Saya akan akhiri, kemudian teman-teman berbicara tentang panggilan. Kita tidak pernah memulainya dari diri sendiri. Berbicara tentang panggilan, pertama dan yang terutama adalah dipanggil kepada the caller, pribadi. Dan hari ini kita tahu, the caller itu adalah pribadi, the loving God, the faithful God, yang telah habis-habisan mengasihi kita. Kiranya kita melanjutkan perjalanan kita dalam studi kita, di CMF dan semuanya, melanjutkan perjalanan kita. Allah yang begitu mengasihi kita, Allah tidak pernah salah. Allah memimpin kita di dalam menghidupi panggilan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami, mengenal Engkau, ya Allah. Allah pencipta, Allah penebus, dan semua itu Allah lakukan, mendemonstrasikan kasih setia Allah kepada kami. Kiranya atas kesadaran ini menolong kami, apapun keberadaan kami saat ini, dimanapun kami kuliah saat ini, Allah sedang memproses kami. Allah sedang memimpin kami. Allah menyertai kami. Maka kiranya kami merespon dengan terus belajar, datang kepada the caller itu. Itulah panggilan pertama kami. Dan menikmati relasi dengan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus berbicara di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada MC.